Halo, selamat datang di vlog gua. Hari ini kebetulan hujan, jadi agak sedikit gelap ya, sorry. Dan nanti rencananya hari ini gue mau latihan upper. Dan minggu pagi hujan itu paling enak ditemani dengan segelas kopi hitam. Nah, jadi ini gue udah menjalani cutting kurang lebih sekitar 2,5 bulan ya. Dan semalam itu badan gue tuh udah mulai ngerasa bahwa makanan yang biasa gue makan itu sudah berasa kurang. Jumlahnya itu sudah berasa kurang. Dan malam tadi itu pertama kalinya gue tuh ngerasain lapar. Selapar-laparnya nyampe mengonsumsi dada ayam itu nyampe 400 gram. Dan tidak tahu kenapa, mungkin emang karena terlalu capek ya. Jadi total dada ayam yang gue makan itu kemarin itu adalah 400 gram. Dan itu belum terasa kenyang sama sekali. Dan itu adalah salah satu efek ketika kalian menjalani cutting, di mana di bulan-bulan awal itu makan 250 gram dada ayam saja sudah sangat banyak ya. Ini itu sudah mencapai tahap di mana 400 dada ayam itu biasa aja. Cuman yang membedakan adalah paginya. Jadi pagi ini tuh gue berasa kenyang banget. Rasanya tuh kenyang banget, kayak nggak pengen makan apa-apa gitu. Biasanya kan kalau kalau gue cuma mengonsumsi dada ayam yang dengan porsi mungkin 200 atau 300 gram itu paginya gue tuh lapar. Dan ternyata ini paginya tidak lapar. Tapi tetap mungkin nanti ketika sebelum latihan gue bakal makan dulu, khususnya untuk pre-workout ya, yaitu nasi putih untuk menunjang tenaga atau energi ya. Tapi kalau emang dirasa badannya udah oke ya tidak perlu gitu. Dan sampai ketemu di tempat latihan. Ya oke guys, jadi tadi itu ini mikrofonnya error. Ternyata dari awal video kita latihan itu nggak ngerekam suaranya guys. Jadi jadi otomatis nanti mungkin di videonya kita pakai voice over ya. Jadi gue ngerekam suara lagi sambil ngeliat video. Nanti gue ngejelasin apa yang gue lakukan selama gue latihan sampai akhir latihan. Ya oke, untuk gerakan pertama sendiri seperti biasa untuk upper A itu adalah shoulder press, dimana gue tuh sekarang lagi memfokuskan untuk building di bagian shoulder press, karena menurut gue bagian shoulder gue tuh cukup tertinggal ya dia dibandingkan dengan bagian otot-otot yang lain. Dan ini udah top set ya, karena mentok di 80 kilo jadi gue tambahin berat 55. Dan sumpah ini alatnya enak banget guys. Ini merek dari Flex Pro ya. Untuk shoulder press ini benar-benar presisi banget. Dan di shoulder press ini sendiri gue ngelakuin kurang lebih sebanyak 3 set dengan rest pause. Kemudian gue ngelakuin back off set, dimana gue tuh mengurangin bebannya sampai 50% dari beban top set. Seperti yang ada di video, bisa kalian lihat semua. Ketika back off set gue tuh memfokuskan ke form, fokus di form dan tempo. Jadi memaksimalkan stimulus pada otot shoulder, khususnya shoulder bagian depan. Jadi gue ngelakukan voice over ini tuh ya karena mic-nya benar-benar error guys. Jadi nggak bisa ngerekam suara. Pas gue bikin hanya di VT latihannya, selebihnya habis itu normal. Ternyata pengaturannya lupa gue atur di bagian HP-nya. Dan untuk gerakan kedua yaitu chest flies atau pec deck, dimana
Gua tuh sekarang main chest hanya dengan menggunakan gerakan flies. Bisa dengan incline cable flies atau dengan pec deck machine seperti yang ada di dalam video. Karena badan gua sendiri dan menurut gua sendiri bagian chest gua itu overdevelop ya. Jadi emang paling gede aja di antara bagian-bagian otot yang lain. Itulah kenapa sekarang gue memfokuskan hanya di bagian flies-nya saja. Jadi untuk gerakan isolasi. Seperti biasa, top set 3 dengan sistem rest pause. Kemudian dilanjut dengan back offset kurang lebih sebanyak 8-12 repetisi, dimana saat back off gue tuh memfokuskan kepada form dan temponya. Ya mungkin bagi beberapa orang atau di zaman sekarang ngelakuin back offset itu suatu hal yang sia-sia ya, karena bagi mereka-mereka yang percaya bahwa back offset itu hanya menambah fatigue ya tidak masalah sih sebenarnya. Tapi emang gue itu enjoy aja ngelakuin back off, dimana gue tuh ngerasa stimulusnya tuh benar-benar maksimal aja di bagian otot chestnya. Dan gue ngelakuin back off juga cuma 1 set, dan kebanyakan itu gue ngelakuin back off saat cutting. Karena menurut gue sangat-sangat tidak mungkin ya ketika kita dalam kondisi defisit itu memaksakan strike set dengan beban yang sudah berat. Mentok biasanya cuma dapat 3 kalau dalam 4 reps aja. Lalu lanjut dengan gerakan dumbbell lateral raise. Nah di dumbbell lateral raise sendiri sekarang gue tuh memfokuskannya dengan duduk. Kenapa? Karena menurut gue itu ketika ngelakuin gerakan ini dengan duduk, itu posisi badan kita jadi lebih stabil guys. Jadi itu tidak ada bantuan momentum dari kaki tentunya, jadi lebih bisa terfokus ke bagian deltoidnya, khususnya deltoid bagian samping atau medial deltoid. Oh iya, untuk pemilihan reps sendiri gue tuh biasanya nargetin sampai 20 reps sebelum gue tuh memutuskan untuk menaikkan bebannya. Dan kebetulan progres beban gue dengan sistem seperti ini tuh udah nyampe 12 kilo atau 12,5 kilo dengan form yang cukup baik ya. Ya walaupun tidak sempurna tapi at least tidak terlalu banyak menggunakan momentum dengan menggunakan kaki. Dan seperti biasa juga sama, karena gue lagi prep kontes, gue tuh menambahkan back offset di bagian dumbbell lateral raise dengan memfokuskan di tempo serta form. Jadi memaksimalkan stimulus yang tersisa. Istilahnya itu ya dihabisin aja lah gitu. Habis itu kemudian gue lanjut dengan gerakan reverse back fly. Nah dulu kan gue tuh pakainya fast pull dah, tapi semakin lama semakin berat, itu justru gue tuh semakin sering menggunakan momentum guys. Jadi perkenaan otot itu lebih bias ke bagian trapsnya daripada real deltnya. Nah kemudian gue mencoba gerakan ini dan ya ternyata cukup oke juga ya untuk badan gue, khususnya di bagian real delt. Dan gue juga sama menggunakan sistem high reps di sini. Karena ketika beban terlalu berat, sangat susah untuk ngatur mind muscle connectionnya. Dan kemudian gue dilanjut dengan gerakan back. Nah di sini untuk awalan itu gue menggunakan lat pull down. Nah untuk lat pull down sendiri karena emang hari ini itu chest fokus dan juga shoulder fokus, otomatis beban yang berat itu hanya untuk 2 gerakan tadi, yaitu shoulder dan chest. Nah selebihnya untuk gerakan back itu gue tuh cuma fokusin di mind muscle connection aja. Karena gerakan ini tuh kalau bebannya terlalu berat itu benar-benar gak kerasa sama sekali guys. Hanya kerasa itu, paling kerasa itu di bagian forearm, khususnya itu brachyradialis. Dan gue tuh kurang suka akan hal itu, otomatis ya itu bebannya gue kurangin aja. Itu hanya kisaran 40-45 kilo ya. Nah kemudian setelah itu gue lanjut dengan gerakan andalan, yaitu lat pullover. Nah di lat pullover sendiri juga sama, karena emang ini bukan back fokus, jadinya ya bebannya gue kurangin aja.
yang top setnya misal udah sampai 100 kilo atau 120 kilo dengan mesin tentunya ya. Nah, di sini tuh cuma 65 atau 70 kilo, tapi emang memaksimalkan di bagian form serta temponya aja. Jadi lebih fokus ke teknik. Dan balik lagi, setiap orang pasti pendekatannya berbeda. Ada yang emang totalitas banget, beban berat semua, namun juga ada yang kayak gua. Jadi hanya memfokuskan beban berat di latihan-latihan yang emang kita fokuskan gitu. Nah, selebihnya ya ini untuk apa ya istilahnya itu standarisasi form. Nah, kemudian ditutup dengan latihan dumbbell row chest support. Nah, untuk dumbbell row chest support sendiri itu gue tuh memfokuskan untuk perkenaannya itu di bagian trapsnya. Jadi bukan bagian lats, karena gue tuh nggak pernah kena ketika menggunakan dumbbell ini untuk latihan lats. Itulah kenapa akhirnya gue memutuskan ketika gue main ini, gue tuh fokusnya ke bagian trapezius gue, khususnya trapezius di bagian tengah atau middle traps ya. Nah, di sini juga gue tuh memfokuskan dengan high reps, karena ketika beban berat yaitu perkenaan atau bias terbesar itu paling kena malah di bagian forearm, yaitu brachioradialis. Dan tempat gymnya cukup oke ya guys di sini guys. Jadi aksesorisnya tuh benar-benar lengkap banget. Dumbbell aja nyampe 30 kilo di sini. Ini benar-benar tempat yang asik sih buat latihan. Nah, setelah itu kita bagian check body. Nah, di video ini sendiri BB gue itu udah sampai 80 kilo ya. Nah, dengan kondisi lighting yang bagus, ternyata badan gue udah cukup terlihat lean ya di sini. Dan dalam kondisi pump serta lighting yang baik, badan gue jadi kelihatan lebih besar, lebih shredded ya di sini. Dan garis-garis atau lekukan-lekukan di otot itu semakin terlihat, yang menandakan body fat gue itu semakin turun. Dan gue cukup puas banget sih dengan progres diet gue ini yang udah jalan kurang lebih hampir 3 bulanan ya. Bam. Nah, kalian lihatlah serat-serat otot itu. Damn bro. Gue puas banget asli lihat badan gue. Gak nyangka aja sih bisa sampai di tahap kayak gini tanpa harus menggunakan PED. Boom. Oke, vakum. Kurang lebih seperti itu ya guys.